Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan aktivitas mengajar meskipun masih dalam kondisi pandemi. Mudah-mudahan segera berakhir pandemi ini, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Materi yang perlu saya sampaikan pada hari ini yaitu adaptasi pembelajaran masa pandemi. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, sarjana pendidikan. Saya adalah seorang guru SD Negeri 3 Pagaralam. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi Bapak Ibu semuanya tentang pembelajaran bagaimana penanaman karakter kepada siswa dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Bapak Ibu semuanya, di pendidikan dasar kita ketahui bahwa pendidikan dasar adalah fondasi utama pendidikan formal. Keberhasilan proses pembelajaran di tingkat ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Keberhasilan tidak hanya tentang hasil belajar, namun juga melainkan mampu meluluskan siswa yang cerdas dan siswa yang berkarakter. Jadi usia pendidikan sekolah dasar ini adalah usia yang fundamental, di mana tidak hanya perkembangan fisik saja, tidak hanya perkembangan motorik saja yang berkembang, namun di sini juga terjadi perkembangan secara moral, secara emosional, perkembangan bahasa, kemudian perkembangan kepribadian anak. Ini ditanamkan sebagai masa-masa fundamental dan pada masa-masa emas pada usia sekolah dasar ini. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, terkait dengan pembentukan karakter ini, tanggung jawab siapa? Apakah hanya guru saja? Apakah hanya keluarga? Tentu tidak. Tetapi berkaitan dengan di pendidikan ini merupakan tanggung jawab guru. Karena bagaimanapun jua, guru adalah ujung tombak pendidikan. Di sekolah juga ada kepala sekolah, kemudian ada juga stakeholder. Selain itu juga peran keluarga. Ini sangat penting dalam pembentukan karakter siswa. Terlebih Bapak Ibu di situasi pandemi ini merupakan tantangan bagi guru. Tantangan bagi guru untuk mengintegrasikan karakter ke dalam pembelajaran. Bagaimana guru menentukan strategi pembelajaran agar karakter tersebut dapat masuk ke dalam pembelajaran itu sendiri Bapak Ibu. Kita ketahui bahwa pembelajaran karakter itu tidak bisa terpisah. Artinya karakter ini diajarkan secara kondusif, mampu masuk ke dalam setiap tema yang diberikan oleh guru tersebut. Namun situasi pandemi ini juga memberikan kesadaran bahwa peran keluarga ini juga sangat penting Bapak Ibu. Karena sekolah pertama bagi anak itu adalah keluarga. Karena keluarga inilah tidak hanya tanggung jawab guru, tetapi tanggung jawab orang tua.
Di keluarga, orang tua itu lebih tahu siapa dan bagaimana kondisi anaknya. Di keluarga juga secara tersirat memiliki fungsi pendidikan, yaitu membentuk anak menjadi pribadi yang mantap, pribadi yang berkarakter, anak yang membentuk pribadi yang sangat luar biasa. Kemudian bagaimana menjadikan anak mampu bermoral dan menjadi bagian dari masyarakat di sekitar lingkungannya itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu semuanya, kondisi ini perlu diadakan kolaborasi antara pembelajaran yang melibatkan pusat pendidikan itu sendiri, yaitu sekolah, yaitu keluarga, dan yaitu masyarakat. Upaya apa yang dapat kita lakukan untuk menanamkan karakter siswa pada pembelajaran di masa pandemik ini? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, saya akan melakukan pengumpulan data. Saya akan melakukan pendekatan kualitatif Bapak Ibu. Dan saya melakukan wawancara, partisipan, observasi, dan pencatatan dokumen untuk memperoleh bagaimana pembelajaran-pembelajaran berkaitan dengan penanaman karakter yang ada di sekolah dasar. Kemudian data-data yang diperoleh lalu dianalisis dengan menggunakan teknik Miles dan Hamberman, mulai dari aktivitas data display dan conclusion. Hasilnya tentunya adalah yang pertama, pada pembelajaran di masa pandemi ini perlu diperhatikan beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana menentukan pola pembelajaran. Bapak Ibu, di masa pandemik ini, apalagi di zona kuning umpamanya, di zona merah, tentu pembelajaran tatap muka secara langsung tidak dapat dilakukan. Salah satu untuk menjawab ini adalah tentunya pembelajaran dengan cara daring. Bagaimanapun juga transformasi pendidikan dari tatap muka kemudian menjadi daring ini menjadi sebuah solusi atau win-win solution. Saat ini tentunya Bapak Ibu, ini yang harus kita tentukan. Ini yang harus ditentukan. Lalu yang kedua adalah membuat rencana kegiatan. Kita harus membuat rencana kegiatan. Selain guru menentukan pola pembelajaran, rencananya seperti apa dalam pembelajaran agar materi yang diberikan guru bisa terarah dan bisa terukur, Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga adalah tentunya kita membuat analisis atau integrasi karakter sesuai dengan tema pembelajaran yang kita berikan tentunya Bapak Ibu. Ini adalah tugas guru Bapak Ibu semuanya. Bagaimana guru mampu memilih tema, bagaimana menentukan integrasi berkarakter yang bisa diberikan melalui tema pembelajaran tersebut. Lalu yang keempat adalah pelibatan orang tua dalam pembelajaran. Bagaimanapun juga ketika anak-anak belajar di rumah, tentunya keberadaan orang tua dan pelibatan orang tua ini menjadi hal yang sangat penting Bapak Ibu semuanya. Dan yang kelima, guru harus mampu melakukan refleksi pembelajaran. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh guru kemudian direfleksi sehingga ke depan pembelajaran seperti ini harus diapakan tentunya. Kendala-kendala yang terjadi ini harus kita beri solusi.
Jadi disinilah peran guru, Bapak Ibu semuanya. Kemudian ini adalah salah satu beberapa contoh pola pembelajaran yang kita lakukan. Teman-teman kami ada yang menggunakan Google Classroom. Artinya apa? Walaupun anak belum mengenal, tetapi minimal orang tuanya sudah tahu. Inilah salah satu bentuk keterlibatan orang tua di dalamnya. Lalu yang kedua adalah penggunaan WhatsApp group. Tentunya di kelas masing-masing ada WhatsApp group wali murid. Kita buat. WhatsApp itu sangat familiar saat ini, Bapak Ibu. Hampir setiap orang memiliki gadget itu juga memiliki WhatsApp. Kemudian ada juga yang menggunakan penugasan berupa jadwal mingguan. Ini adalah untuk menjawab bagaimana ketika perangkat-perangkat ini tidak ada, Bapak Ibu. Ini bisa digunakan salah satu alternatif, Bapak Ibu semuanya. Dalam pendidikan karakter itu, pembiasaan ini juga sangat penting. Sebagai contoh umpamanya, ketika guru mengawali pembelajaran, guru memberikan ingatan kepada siswa. Salah satunya adalah jangan lupa sebelum belajar membaca doa anak-anak terlebih dahulu. Atau mau mengabsen, diawali dulu dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami hadir, Pak. Itu akhirnya gurunya juga menjawab dan memberikan reward kepada anak-anak yang telah menyampaikan daftar hadir maupun doa sebelum belajar. Dengan pembiasaan seperti inilah, maka akan terjadi secara terus-menerus pembiasaan, dan pembiasaan akan menjadi sebuah kebiasaan tentunya, Bapak Ibu. Begitu pula dengan karakter. Penanaman karakter itu harus dibiasakan, harus diamalkan secara berulang-ulang agar menjadi kebiasaan dan terbentuk karakter sesuai yang kita harapkan, sesuai yang kita inginkan tentunya, Bapak Ibu. Ini penting yang harus dibiasakan. Selanjutnya, ini adalah salah satu pembiasaan yang dilakukan siswa. Umpamanya sholat duha umpamanya sebelum belajar. Ini pembiasaan. Kemudian kebersihan lingkungan, membersihkan tempat tidur, membersihkan halaman, kemudian mencuci piring, mencuci baju, sepatu dan lain sebagainya. Nah, pembiasaan-pembiasaan seperti ini merupakan dari bagian tugas yang kita berikan, yang kita lakukan secara terus-menerus. Ini akan terbentuk habit tentunya, Bapak Ibu. Habit yang bagaimana? Ya, habit yang positif tentunya, Bapak Ibu semuanya. Jadi ini penting dilakukan dan diberikan kepada anak sejak mereka pada usia sekolah dasar atau usia dini, Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, Bapak Ibu, adalah penanaman karakter dalam pembelajaran. Yang harus dilakukan guru itu adalah pengintegrasian tugas atau karakter sesuai tema yang kita berikan. Ini guru harus mengetahui, harus mengetahui tema-tema apa yang diajarkan dan karakter-karakter apa yang bisa ditanamkan melalui pembelajaran tersebut. Ini adalah salah satu umpamanya tema 8 Praja Muda Karana. Itu ada kita mengajak siswa untuk merawat kebun yang di halaman rumah. Jadi dengan bertanggung jawab pada kebun, tanggung jawab ini merupakan bagian dari mereka penanaman karakter peduli terhadap lingkungan. Kemudian ada juga bagaimana guru itu mengaitkan antara kemampuan siswa untuk membersihkan tempat tidurnya sendiri. Ini adalah salah satu keterlibatan orang tua proses kerapian di tempat tidurnya ini.
sendiri. Juga bagian dari peduli. Ini merupakan bagian dari peduli terhadap lingkungan. Jadi bagaimana guru mengintegrasikan karakter ke dalam tema-tema tersebut? Kita harus memasukkan karakter-karakter tersebut ke dalam tema pembelajaran yang kita ajarkan. Selanjutnya Bapak Ibu adalah menumbuhkan disiplin. Disiplin ini yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan disiplin ini adalah bisa melalui daftar hadir. Jadi tidak hanya siswa yang lebih dulu hadir, juga guru harus lebih dulu hadir juga, tepat pada waktunya. Ini adalah absen yang satu hal yang paling utama untuk mengukur kedisiplinan siswa dan juga kedisiplinan guru yang nantinya akan bisa dicontoh sebagai karakter kedisiplinan. Kemudian bagaimana perilaku jujur? Mereka melakukan tugas sesuai dengan yang diberikan oleh guru dan mereka mampu menampilkan pada teman-temannya, khusus pada gurunya. Lo ini tugasnya, lo ini hasilnya Bapak Ibu. Di sini juga ada pendampingan orang tua. Ini orang tua sangat penting. Nah, selanjutnya bagaimana mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Bagaimana mereka bertanggung jawab menyelesaikan tugas secara mandiri, tentunya di rumahnya masing-masing Bapak Ibu. Saya yakin bahwa orang tua ingin melakukan hal yang terbaik, hal yang paling optimal kepada anaknya. Caranya adalah dengan pendampingan dan pelibatan orang tua. Bapak Ibu semuanya, kemudian adanya pendampingan. Pendampingan di sini yang dilakukan guru tidak hanya melakukan komunikasi dalam bentuk teks saja, tapi juga guru juga dapat melakukan komunikasi secara langsung, ya, lewat WhatsApp, lewat secara virtual, dibuat video untuk menyampaikan tersebut. Apalagi sekarang di WhatsApp sekarang sudah bisa join lebih banyak anggota orangnya. Jadi salah satunya adalah diikuti secara langsung. Itu juga melatih bagaimana kemampuan anak untuk mendiskusikan secara langsung. Kemampuan anak untuk menyampaikan pendapat itu juga bagian dari salah satu penanaman karakter di masa-masa sekolah dasar atau di masa-masa usia dini Bapak Ibu tentunya. Kemudian bagaimana guru melakukan pengawasan ketika ada siswa yang belum melakukan tugasnya, tidak selesai tugasnya, belum menyelesaikan tugasnya. Itu bagian yang sangat penting untuk dilakukan. Pengawasan atau kontrol itu perlu dilakukan oleh orang tua terhadap kegiatan atau peraturan yang dilakukan siswa. Ini merupakan hal-hal yang penting bagaimana menanamkan karakter sejak sekolah dasar atau sejak usia dini Bapak Ibu hadirin. Kemudian perlibatan orang tua Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh kegiatan bagaimana melibatkan orang tua, yaitu orang tua hadir sebagai pendamping. Jadi di sini jangan sampai orang tua justru malah menjadi murid. Artinya dia yang mengerjakan soal-soal yang diberikan tugas oleh gurunya. Ini jangan sampai terjadi ini. Tetapi mereka hanya mendampingi anak-anaknya untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Kemudian selain mendampingi orang tua, juga diharapkan mampu menjadi contoh teladan bagi anaknya. Orang tua itu sendiri juga bisa mengajak anaknya untuk ikut dalam beribadah, sholat tentunya. Dan kemudian bagaimana juga orang tua dalam pendampingan anak, dalam mengerjakan tugas atau membersihkan tempat tidurnya sendiri. Itu juga bagian-bagian pendampingan dan pelibatan orang tua. Nah, di masa ini juga Bapak Ibu, anak dan orang tua itu jauh akan lebih dekat bagi orang tua yang memiliki kesenian yang lebih atau keahlian yang lain orang tuanya itu bisa diikuti oleh anaknya, turut ikut serta melatih anaknya
dan ikut serta dalam mendampingi anaknya. Bahkan yang terjadi ini adalah ada seorang anak yang berperan sebagai pemain gitar tunggal. Si anak ini belajar menjadi penggitar tunggal terhadap orang tuanya. Ini juga bagian dari pendampingan dan pelibatan orang tua tentunya. Karena bagaimanapun juga keluarga menjadi wahana untuk mendidik, wahana untuk mengasuh dan mensosialisasikan sesuatu pada anaknya, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu semuanya, bahwa kita harus ketahui, kita harus sadari bahwa orang tua itu adalah orang tua yang pertama yang mengenal siapa anaknya, baik buruknya, apa yang mereka sukai. Ingat, dalam hal ini pelibatan orang tua sangat penting, di mana guru mengkolaborasikan, di mana guru mengkomunikasikan dengan orang tua di era masa-masa pandemi ini. Dari semua tersebut, beberapa karakter yang dapat ditemukan Bapak Ibu, tentunya yang pertama kita temukan adalah religius. Religius ini bisa ditunjukkan dalam pembiasaan berdoa sebelum mulai belajar atau setelah belajar berdoa. Tidak ketika mulai belajar saja, karena dengan pembiasaan mereka akan melakukannya. Pada setiap mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan. Mereka selalu dibiasakan untuk berdoa, jadi terbiasa nantinya. Kemudian kita bisa menemukan karakter atau menanamkan karakter disiplin. Nah, karakter ini ditanamkan melalui kegiatan untuk tepat waktu, mengumpulkan tugas, melakukan absensi dengan tepat. Waktu itu juga bagian dari penanaman karakter disiplin pada anak. Kemudian karakter yang ketiga yang bisa muncul adalah peduli. Salah satunya adalah bagaimana si anak itu ikut membantu membersihkan halaman, peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Kemudian ada karakter tanggung jawab. Bagaimana mereka bertanggung jawab, mereka melaksanakan tugas mandiri hingga selesai. Ini sesuai dengan petunjuk Bapak Ibu semuanya. Kemudian bagaimana mereka jujur dan mandiri, bahwa mengerjakan tugas secara mandiri dan itu merupakan hasil karyanya sendiri. Ini juga bagian dari bagaimana karakter kejujuran itu ditanamkan kepada anak-anak kita. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, saya yakin dalam pembelajaran seperti ini kita akan ketemukan banyak kendala ya. Tentunya akan banyak kendala kita ketemukan. Saya ketemukan beberapa kendala. Saya coba merangkumnya, bahwa yang pertama itu adalah kendala yang dihadapi pengamatan kita sebagai guru ini terbatas. Jadi guru hanya bisa mengamati melalui virtual, melalui visual yang siswa berikan. Visual yang berupa foto umpamanya, kemudian visual yang berupa video yang bisa diberikan oleh siswa untuk gurunya. Saya yakin dalam menyajikan visual tersebut, siswa tidak bisa mengerjakannya sendiri-sendiri. Tentunya harus dibantu dengan orang tua. Nah, di sini diharapkan yang berperan penting dalam mengerjakan tugas, misalnya yang mengambil peranan penting itu adalah siswanya sendiri. Peranan orang tua itu hanya membimbing, hanya membantu, hanya mengawasi. Ini peran orang tua. Lalu yang kedua itu adalah kuota atau sinyal. Ini kendalanya. Biasanya kuota atau sinyal. Ini adalah masalah umum Bapak Ibu yang terjadi antara keberadaan kuota atau sinyal HP. Kita ketahui bahwa kuota itu sekarang menjadi kebutuhan utama, kebutuhan yang paling utama. Kita juga menyadari kuota juga bisa menjadi masalah bagi orang tua.
karena pekerjaan dan sebagainya, signal juga menjadi masalah karena keseragaman geografis yang kita hadapi ini sama. Namun kendala ini memang harus kita cari solusi atau win-win solution. Kemudian dari kendala ini kemungkinan siswa terlambat memberikan laporan atau tugasnya berhalangan, orang tuanya tidak ada. Nah, tugas guru di sini bisa mengkonfirmasikan kepada siswa, kenapa terlambat nak? Kenapa tidak aktif HP-nya nak? Jadi di sini penting sekali adanya komunikasi yang efektif kepada wali murid, kepada orang tua, dan juga kepada siswa. Lalu kendala yang ketiga adalah partisipasi orang tua. Ini sangat penting sekali, partisipasi orang tua. Kita sadari tidak semua orang tua mampu bekerja dari rumah karena ada orang tua yang memang harus ketika kerja, ya memang harus turun ke lapangan, harus terjun orang tuanya. Jadi mereka tidak bisa mendampingi anaknya dengan penuh untuk mengikuti kegiatan belajar ini. Nah, kendala-kendala yang memang terjadi di lapangan inilah sinyal, kemudian kota, kemudian terlambat dan lain sebagainya. Pendampingan orang tua tidak ada, tidak bisa dengan penuh. Kemudian yang keempat itu adalah bagaimana mengukur kejujuran pekerjaan siswa ini. Nah, ini yang saya maksud tadi. Tidak jarang memang kita temukan tiba-tiba pekerjaan siswa hari ini sangat bagus, berbeda dari yang kemarin-kemarinnya, dari apa yang mereka lakukan sebelumnya. Jadi guru harus benar-benar tahu, ini adalah gurunya sendiri yang lebih tahu karakter muridnya bagaimana, karakter siswanya seperti apa, mungkin tingkat kemampuannya seperti apa. Jadi guru sendiri yang di daerah itu sendiri yang tahu. Tapi ini juga termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran di masa pandemi ini, Bapak Ibu semuanya. Kemudian kendala yang kelima adalah perangkat. Biasanya perangkat gawai atau komputer atau laptop. Bapak Ibu, tidak semua siswa kita memiliki gawai atau komputer atau laptop sendiri. Bahkan orang tua juga, orang tua pun juga tidak semuanya memiliki alat-alat semacam ini. Itu harus kita sadari. Nah, kendala ini yang harus kita carikan solusi. Bagaimana guru tersebut mencari inovasi? Mungkin salah satu yang bisa dilakukan adalah jika memang pembelajaran daring ini sebagai win-win solution yang akan berlanjut hingga kapan, Allahu a'lam, kita belum tahu sampai kapan. Nah, bagaimana juga guru bisa melakukan komunikasi atau minta bantuan kepada tetangga terdekat dari siswa itu, meminta kepada siswa itu, karena mungkin ada yang dekat dengan basis zona rumah mereka, berbasis zona pembelajaran. Jadi jarak antara siswa itu dekat dengan mereka. Nah, kita bisa minta bantuan untuk mengetahui tugas-tugas apa yang diberikan, atau guru dapat memberikan pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi di sini pentingnya guru untuk mendata beberapa siswa yang memiliki komputer atau laptop, berapa siswa yang tidak mempunyai, tidak ada kendala-kendala di sana sini, atau pendataan guru di awal sehingga mereka sehingga guru sendiri mampu mencari alternatif yang terbaik, alternatif sendiri yang diselesaikan dengan kondisi yang ada saat ini, tentunya pada masa pandemik ini. Kemudian kita sadari Bapak Ibu bahwa bagi tri pusat pendidikan, keluarga, orang tua itu memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya di rumah. Kemudian di sekolah, guru bertanggung jawab mendidik peserta didiknya di sekolah masing-masing. Kemudian masyarakat memberi pengaruh terhadap pembentukan karakter terhadap anak-anak tersebut. Ketiga ini harus dikolaborasikan dalam mendidik anak. Ketiga ini memiliki peranan penting sebagai tri pusat pendidikan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup,
keluarga perlu ikut andil ya. Keluarga perlu ikut andil dalam membantu peran guru di sekolah untuk mengembangkan potensi anak-anak kita, termasuk supaya anak-anak kita berkarakter tentunya Bapak Ibu semuanya. Ayo kita bangun kolaborasi antara guru dan orang tua. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dari saya. Terima kasih dari saya. Segala kekurangannya saya mohon maaf. Mari kita berdiskusi untuk mendapatkan pendidikan atau untuk menemukan solusi pembelajaran yang lebih baik dan lebih baik. Sekian saja. Terima kasih. Saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.